Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi ke channel ini bersama gua Renugraha Putra, dan gue berharap kalian tetap sehat dimanapun kalian berada. Tetap ikuti protokol kesehatan, yang bisa vaksin, ayo segera daftar vaksin. Video kali ini dibuat karena begitu banyak pertanyaan dari teman-teman semua mengenai dokumen yang ditolak waktu registrasi menjadi seller di Amazon. Jadi, dari video saya yang di tahun kemarin kalau nggak salah, itu banyak banget yang cobain ikutin stepnya, namun terkendala di bagian verifikasi dokumen. Maka dari itu, hari ini saya akan bahas bagaimana caranya kalian bisa lolos seleksi dokumen di Amazon. Oke. Jadi kita langsung aja. Buat kalian yang belum nonton video yang part 1, bisa langsung nonton video yang part 1, linknya saya kasih di atas ini ya. Lalu, buat teman-teman yang udah registrasi, yang sudah berhasil, selamat. Yang belum berhasil biasanya karena terkendala dokumen. Nah, hari ini saya akan bahas. Yang pertama, kalian bisa lihat screenshot di sebelah sini. Ini resmi dari sellercentral.amazon. Linknya saya akan kasih di bawah ini ya. Jadi teman-teman bisa cek sendiri. Di sini marketplace-nya kita North America. Kalau kalian berhasil registrasi di marketplace North America, maka otomatis kalian bisa berjualan di US, Kanada, dan Meksiko. Oke. Nah, di sini untuk seller verification-nya, kalian butuh dokumen seperti paspor atau national ID. Di sini national ID bisa KTP atau SIM. Tapi saya menyarankan untuk menggunakan paspor. Kenapa? Karena semua dokumen yang kita submit ke Amazon harus dalam bahasa Inggris. Jadi karena paspor itu ada dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jadi kalian nggak perlu lagi repot-repot untuk translate. Dan biasanya peluang untuk diterima lebih besar ya. Nah, untuk paspor sendiri, saya mau jelasin, kalau kalian menggunakan paspor sebagai identifikasi kalian untuk registrasi di Amazon, scan halaman depan dan halaman belakangnya. Halaman depan itu yang ada foto kalian, nama, nationality, dan sebagainya macamnya. Dan halaman belakang itu yang ada kolom di mana kalian bisa tanda tangan. Jadi kalian scan dua-duanya, halaman depan belakang, dan satukan di satu PDF. Oke. Lalu berikutnya akan diminta bank account statement atau credit card statement. Saya akan bahas satu persatu di belakangnya nanti. Lalu di sini dibilang juga ada countries accepted for registration. Kalian bisa lihat listnya. Kalau diklik itu akan keluar tampilan seperti ini. Dan dari sekian banyak negara yang bisa didaftarkan, Indonesia itu masuk ya. Jadi buat kita yang dari Indonesia bisa berjualan di Amazon US. Lalu untuk seller verification-nya ini sendiri, ada satu page khusus seperti ini. Kalian bisa lihat di kanan ini, linknya akan saya kasih juga di bawah ini ya. Seller Identity Verification. Kalau kalian yang belum sampai ke tahap verifikasi, tonton dulu sekali lagi video saya yang pertama, lanjutkan semua, beresin verifikasinya sampai diminta verifikasi dokumen, baru kalian tonton video yang ini ya. Oke, kalau kalian sudah melalui proses verifikasi dan berhasil, selamat. Buat kalian yang belum berhasil, biasanya dibilang seperti ini, kalian bisa lihat. We reject documents when we cannot verify them or when they don't meet our criteria. Jadi kalau misalkan nggak jelas gambarnya, mereka nggak bisa verifikasi atau nggak sesuai dengan kriterianya mereka, pasti ditolak. Dan
keputusan mereka untuk menerima atau menolak dokumen itu nggak bisa kalian tawar-tawar lagi. Begitu tolak ya tolak. Mau apapun kalian mau ngomong babi bu itu nggak akan didengar. Pokoknya berhasil, tolak. Nah, kriterianya apa aja sih yang Amazon minta? Di sini saya kasih lagi. Yang pertama, dokumennya harus valid. Nggak expired atau sudah ditutup, pokoknya harus masih berlaku. Yang kedua, dokumennya harus high quality. Jadi kalau kalian waktu scan, hasil scanannya harus bagus, harus berwarna, dan juga nggak miring-miring, nggak blur, atau nggak ke-crop, nggak terpotong. Yang ketiga, halamannya harus penuh, lengkap. Yang keempat, nggak boleh screenshot ya. Oke, jadi harus hasil scanan atau foto, tidak boleh screenshot. Yang berikutnya, harus matching informasinya. Waktu kalian pertama kali registrasi, namanya siapa, umurnya sekian, dan segala macamnya harus matching dengan ID yang kalian, harus sesuai dengan ID yang kalian upload. Jangan yang daftarnya si Maimunah, ID-nya kalian masukin si Bambang misalkan. Itu nggak akan bisa lolos. Jadi harus matching ID dengan yang diregistrasi. Lalu ini diulang lagi, harus di-scan atau diambil dari handphone kamu. Nggak boleh screenshot ya. Lagi kalau foto, sekali lagi harus jelas, high quality, warna, nggak boleh miring, nggak boleh ke-crop, nggak boleh buram. Oke. Lalu kalau dokumennya ada depan belakang, seperti contohnya paspor, ada yang di bagian depan dan bagian belakang yang ada tanda tangannya, kalian scan dua-duanya dan satukan di satu PDF. Kalau kalian kekeh menggunakan SIM atau KTP, harus difoto juga depan dan belakangnya, disatukan juga di satu PDF. Dan kalau kalian gunakan KTP atau SIM, kalian harus translate karena itu dalam bahasa Indonesia ya. Translate-nya pakai apa? Nanti saya jelaskan. Pakai Notarized Translator. Saya akan jelaskan detail nanti. Lalu filenya harus kurang dari 10 MB, bisa ini formatnya bisa GIF, PNG, JPEG, PDF, dokumen, dan lain-lain. Harus asli dan tidak dirubah-rubah. Oke. Lalu bahasa dokumennya itu harus bahasa Cina, Inggris, Itali, Jerman, dan lain-lain. Jadi kalau dokumen seperti KTP, SIM, itu nggak dalam bahasa Indonesia, atau dokumen-dokumen lainnya yang diminta Amazon nggak dalam bahasa Inggris, kalian harus mentranslate-nya ke bahasa Inggris menggunakan Notarized Translator. Kok ada nggak Notarized Translator yang Koko rekomendasikan? Nggak ada, karena saya sendiri belum pernah pakai. Kenapa saya belum pernah pakai? Waktu saya daftar, tidak perlu dalam bahasa Inggris. Dan sekarang harus dalam bahasa Inggris. Jadi, cari sendiri di Google, Notarized Translator. Banyak sekali jasanya. Oke? Dan setelah kalian translate beres, disatukan dokumen asli dan dokumen translasinya kalian satukan di satu PDF, baru kalian upload. Oke. Jangan lupa, kebanyakan ditranslate tapi dokumen aslinya nggak disertakan gitu. Lalu dia kasih Amazon, kalian bisa lihat screenshot di sini. Amazon kasih lagi detail kalau kalian menggunakan ID-nya harus seperti apa. Yang pertama lagi-lagi harus full dokumen. Kalau misalkan kartu bolak-balik, lalu dikeluarkan oleh pemerintah dan diakui di negara tersebut, harus berwarna, hitam dan putih nggak diterima. Lalu kalau misalkan ada beberapa halaman kayak paspor, disatukan di satu PDF ya sebelum di-submit. Lalu kalau bisa diusahakan selalu harus ada tanggal lahir yang sesuai dengan waktu kita registrasi. Tanggal lahirnya tanggal berapa, di ID juga tanggalnya harus sesuai. Lalu harus ada tanda tangannya. Nah, makanya saya sarankan pakai paspor.
Karena pasport itu ada tanda tangan di belakangnya, kalian bisa tanda tangan dan scan depan belakang. If submitting passport, be sure the passport has your signature. Jadi pastikan ada tanda tangannya ya. Jadi biasanya pasport itu dikasih dari imigrasi, dikasih aja ke kita, dan belakangnya itu mereka nggak wajibkan untuk tanda tangan. Jadi kalian cek paspor kalian, kalau belum ditanda tangan dulu sebelum kalian scan. Lalu biasanya Amazon meminta dokumen tambahan, seperti bank account atau credit card statement. Kok saya belum punya credit card, gimana bikin? Lalu kalau ada yang tanya, Bank Jenius bisa nggak? Saya sendiri belum pernah punya pengalaman untuk daftar dengan Jenius, tapi dari beberapa member Super Amazon Seller ada yang berhasil menggunakan Jenius. Jadi kalau kalian mau cobain pakai Jenius, silahkan coba, karena saya mendengar dari member sudah ada yang berhasil menggunakan kartu kredit Jenius. Oke, persyaratannya seperti ini. Namanya harus sesuai kepemilikan kartunya. Oke. Jadi yang diminta itu nanti kalian, setelah kalian bikin credit card, ada tagihan kartu kredit. Nah, itu yang harus kalian submit ke Amazon. Sekali lagi, namanya harus match dengan yang kalian masukin waktu registrasi. Yang kedua, harus mengandung alamat ya, alamat kalian. Lalu harus ada transaksinya juga. Tanggalnya harus 3 bulan terakhir. Nggak masalah kalian mau submit 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, yang penting dikeluarkan dalam 3 bulan terakhir. Harus berwarna, tidak boleh hitam putih. Transaksinya harus ada. Kalian bisa blok jumlah nominalnya, tapi harus kelihatan bahwa ada transaksi di sana. Oke. Lalu harus ada logo banknya, harus ada akun banknya, nomornya berapa, alamat banknya. Lalu nama kalian dengan alamat kalian harus jelas tertulis di sana. Jadi bank bla 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 bla, lalu tagihannya tuh kepada nama kamu, alamatnya bla 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 bla, itu harus lengkap. Kalau saya nggak tahu bank statement setiap bank itu seperti apa. Jadi kalau misalkan kalian gagal menggunakan satu bank, coba menggunakan bank yang lainnya. Lalu kadang-kadang diminta juga bukti alamat kalian. Bisa dalam bentuk tagihan air, tagihan listrik, tagihan gas, internet, telepon, ya. Dan kalau bukan atas nama kalian, it's okay. Yang penting nama dan alamatnya itu jelas, dan alamatnya itu sesuai dengan yang kalian registrasikan di awal. Jadi misalkan kalian masih tinggal di rumah orang tua kalian, kalian waktu registrasi menggunakan alamat orang tua kalian. Nah, waktu diminta tagihan listrik, air, gas, internet, dan lain-lain, bisa menggunakan tagihan listrik orang tua kita. Walaupun namanya berbeda, itu nggak apa-apa, selama alamatnya sama. Oke? Jadi kalau tagihan listrik punya orang tua nggak apa-apa, namanya berbeda selama alamatnya sama dengan yang kalian registrasikan di awal. Oke, dan juga harus dikeluarkan, rekeningnya harus baru ya, harus dikeluarkan dalam 3 bulan terakhir. Oke, itu aja. Selamat mencoba, dan saya doakan kalian semua berhasil. Yang belum berhasil, coba lagi. Dan kalau misalkan ada yang sampai tahap gagal, dan akhirnya Amazon nggak mengizinkan kalian lagi untuk submit dokumen, berarti kalian udah mentok di sana. Kalian bisa gunakan identitas keluarga kalian. Entah kalian daftar atas nama istri, atas nama orang tua, kakak, adik. Yang penting kalau kalian terus mencoba dan praktekkan semua yang diminta Amazon kalian penuhi, pasti berhasil. Oke, semoga membantu videonya. Dan buat kalian yang mau ngumpulin modal nih di masa pandemi ini, saya mau bagi satu lagi dropshipper tangan pertama. Yang ini sudah ada aplikasinya di Play Store. Namanya adalah Mokaya.
Seperti ini logonya. Oke, aplikasi Mokaya ini adalah aplikasi dropshipper tangan pertama, di mana kalau kalian registrasi sekarang ini lagi gratis, kalian bisa langsung download aplikasinya di Play Store. Reviewnya juga udah banyak banget dan bagus. Kalian bisa buruan registrasi dan jadi resellernya mereka. Kalian bisa jualin barangnya, bisa dropship dari mereka. Kalian videonya nanti dikasih, foto, judul, dan segala macamnya. Pokoknya kalian tinggal ambil produknya dan lempar ke Tokopedia dan Shopee. Barangnya diupdate terus, dan juga list kategorinya banyak banget. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Dan buat kalian yang bingung caranya reseller, nggak ngerti gimana caranya dropship, ini tuh tanpa modal dan diajarin. Kalau kalian buka HP kalian dan install, kalian bisa lihat di sini, di bawah sini ada panduan. Jadi di sini ada panduan seller baru, ada caranya gimana dropship, bonus-bonus apa aja yang kalian dapetin. Kalian bisa langsung download aja aplikasi Mokaya. Oke, tanpa modal dan langsung kalian bisa jualan. Semoga modalnya nanti kalian bisa kumpulin dan juga nanti bisa ikutan berjualan di Amazon. Oke, salam sukses buat kalian semua, dimanapun kalian berada.